Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Halo sob, ketemu lagi dengan gue Mas Aji di sini. Masih gue pengen bikin video tentang taksi online. Jadi buat teman-teman yang bawa taksi online ataupun yang enggak, paling tidak mudah-mudahan bisa menjadi masukan, bisa menjadi saran, bisa menjadi apa ya namanya ya, bisa dapat tips, bisa ya pokoknya sesuatu yang berguna lah ketika melihat video gue. Jadi gue masih pengen sebentar bahas tentang taksi online. Tapi di episode video kali ini gue mau baca postingan-postingan yang ada di grup driver online di Facebook. Nah, buat teman-teman juga yang punya saran, punya masukan yang sama, punya cerita yang sama dari postingan-postingan yang gue baca hari ini, boleh komentar di bawah. So, teman-teman yang bawa taksi online, yang nonton video gue jangan lupa di like, di share, dan yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang. Mungkin ada ya penonton channel gue baru mau jadi taksi online itu, jadi punya banyak pengetahuan setelah nonton video gue harapin sih kayak gitu. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, kelancaran, ketenangan. Jadi ketika kalian lagi bawa kendaraan itu diberikan kelancaran, jalannya lancar, mobil yang nggak ada kendala, terus sewanya juga lancar. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekarang gue mau baca postingan yang ada di grup Facebook. Ini ada di grup Driver Gokar Indonesia. Ada yang posting dari Said Aji. Mending ambil mobil XDO atau X Bluebird. Dengar-dengar BB mau ngelepas Transmover 2018. Nah, ya memang kalau Transmovernya itu atau Avanzanya ya, itu mau utuh tahunnya 2018 di Bluebird, berarti sekarang tahun ini 2023 itu pasti udah mau dijual. Cuman kita masih belum tahu harganya berapa. Coba kita lihat komentar-komentar yang ada di postingan ini. Bluebird Gun karena XDO kadang perawatan seadanya. Kita lihat reply-nya. Bisa bebas pesan ganti warna ya, atau pilihan warna terbatas. Nah, memang biasanya kalau di Bluebird itu seperti limo-limo yang terdahulu itu kan kita bisa request warna ya, atau mungkin kita ngambil warna yang sudah dicat ulang oleh Bluebird, jadi bukan warna biru seperti yang mobil-mobil taksi mereka gitu. Jadi ada yang hitam, ada yang putih, mungkin ada yang merah, atau mungkin kita bisa request. Bagusnya itu. Dan setahu gua Bluebird itu kondisi kendaraannya juga cukup baik. Karena apa? Karena memang mereka menjaga kualitas kendaraannya dan menjaga harga jual kembalinya itu tetap tinggi mobil mereka, jadi kondisinya itu bisa dibilang masih cukup baik lah. Nah, ini ada lagi yang bilang XBB mahal bos. Ya mahal memang, cuman ya kondisinya itu dia baik gitu, dia kondisinya tuh bagus, terawat. Tapi gua rasa Transmover itu lebih murah daripada Avanza. Transmover itu pasti lebih murah dari Avanza karena memang dia versi ekonomisnya Avanza kan. Dengar kabar XBB sekarang mahal, harga hampir sama dengan Avanza tipe E pribadi. Nah itu dia. Ya masalah mahal dan murah itu memang ada plus minusnya. Dan minusnya lagi di Bluebird itu kilometer pasti tinggi. Kalau Avanza pribadi itu pasti jauh lebih rendah daripada mobil yang X-Taxi. Tapi kondisinya juga bisa dibilang baik sih. Ya cukup baik lah karena perawatannya itu tadi ya. Paling nggak rata-rata tuh bisa sampai 300.000, 400.000 kilometernya ya. Balik lagi ke masing-masing pembeli, kita mau pakai mobil yang mana. Itu menurut gue, mungkin kalian teman-teman yang punya pengalaman ya setelah pakai mobil X-Taxi khususnya Bluebird bisa cerita, atau mungkin ada yang mau tanya dan teman-teman lain mungkin bisa jawab langsung aja di kolom komentar ya. Wuling second banyak juga di bawah 100. Nah, Wuling juga pilihan yang bagus tuh. Wuling Convero yang Convero 15 itu juga banyak secondnya yang sudah di bawah 100, itu juga oke. Cuman gua nggak mengikuti betul untuk perawatannya, servisnya itu Wuling seperti apa. Mungkin teman-teman yang pakai Wuling bisa komentar buat teman-teman yang lain yang nonton video gua, seperti apa pengalaman kalian yang pakai Wuling ya. Terus tadi saya ketemu orang yang kerja di BB, katanya iya mereka lagi permajaan unit dan BBM pakai gas transmover begitu. Dan BBM pakai gas transmover begitu kira-kira. Nah, ya ada beberapa transmover itu yang sudah dikonversi pakai gas. Tapi bukannya yang gas full, tetap ada BBM cairnya. Jadi
Mereka hanya penambahan aja, penambahan alat di mesinnya sama pasang tabung di belakang, jadi mereka bisa pakai gas. Gas ini gas alam, CNG, dan hanya beberapa kota besar aja yang ada penjualan gasnya ini. Memang kelebihannya adalah lebih murah, karena kalau nggak salah sekarang itu per liternya sekitar 4.500 atau 5.000, gua lupa. Itu di Jakarta ya, atau di kota-kota lain. Tapi untuk yang pakai di Jakarta bisa pakai itu, pakai gas, dan itu bisa jauh lebih murah. Ngisinya bareng nanti sama bajai-bajai yang biru-biru itu. Nah, tapi jangan khawatir, gasnya yang dipakai di Avanza itu tidak seperti bajai gitu. Jadi memang itu hanya tambahan. Jadi ketika kita lewat SPBG untuk isi gas, kita bisa ngisi. Tapi kalau misalnya gasnya sudah mau habis, jangan khawatir, itu masih bisa diisi pakai BBM. Jadi ada kayak switch-nya gitu di dalam dashboard. Misalkan udah mau habis nih, kita kira udah mau habis, kita bisa pindah. Atau kalau misalkan kita nggak lihat ini habis apa enggaknya, kita lagi jalan gitu, dia akan otomatis pindah ke bensin. Jadi pemakaiannya bensin, jadi dia tuh bahan bakarnya ada dua, yang satu gas, yang satu bensin. Kalau dia pakai gas, dia bensinnya berhenti, jadi nggak akan keluar, ini bensinnya ini nggak akan terbakar, awet gitu, dim. Dia pakai gas. Tapi ketika gasnya habis, otomatis dia akan pindah ke bensin. Tapi kelemahannya adalah kapasitas tangki gasnya itu tidak sebanyak bensin. Bensin kan bisa sampai 45 liter, 50 liter. Tapi kalau gas itu hanya sekitar 16-17 liter setara premium dia ini satuannya ya. Dan ada tabung gasnya di belakang. Biasanya kalau tabung gas di belakang, atau dia pakai tabung gas yang ada di bawah ban. Jadi ban serepnya itu dicabut, diganti pakai tabung. Kelebihannya memang murah sih, memang murah banget. Ini dari Nyoman Riko, mending bikin warung kayak warung Madura bang, bikin beberapa cabang, untungnya banyak, kerjanya duduk doang. Ada yang buka warung di sini? Boleh nih, punya counter supplier nggak segampang itu juga usaha warung, tergantung lokasi dan daerah dagang. Kalau di lokasi yang banyak saingan sama-sama berat, mepet ke profit, udah pengalaman. Nah kan udah nggak pengalaman nih, itu udah bikin warung, udah bagus, udah rapi, udah mulai laku, tiba-tiba jreng aja ada Indomaret, Alfamart. Kemudian dari Widi Sujati, mending odong-odong gacor, modal nggak besar tapi rame terus ya. Odong harganya sekitar 30 juta sampai 40 juta yang sudah jadi ya kalau gue lihat di OLX. Sekalian naik itu anak-anak kan 2.000, 4.000, itu mungkin 5.000. Dan yang naik kan ada lagi yang dewasa untuk yang nyuapin ibunya kayak gitu. Ada sih memang yang bagus lah itu kayak gitu. Cuma lihat lokasi juga ya. Kemudian dari Raihan Muntazar, ambil aja dua-duanya, kalau disuruh ambil, kalau disuruh bayar baru mikir. Jangan ambil bang, ketahuan di masa ntar ente penjara bos resikonya. Oh iya, kalau ngambil emang nggak boleh. Beli maksudnya, ambil terus kasih uang, itu baru boleh, nggak apa-apa. XBB yang transmover rata-rata dipakai Bandara Suta. Kilometer bisa di atas 500.000. Saat dibeli masih bagus, tapi namanya camping, mobil capek dan pasti banyak spot yang haus. Lagian XBB pastinya mahal. Mending cari mobil pribadi, perihal dapat bagus atau jelek tergantung pilihan kita. Nah, itu tadi gue bilang, tergantung gimana kita mau mengawasinya, gimana tergantung kita mau melihatnya seperti apa itu mobil yang kita mau beli. Tapi kalau menurut gua ya, mobil ekstasi itu ekstaksi ya, itu sebenarnya lebih murah daripada harga mobil biasa. Memang nggak begitu jauh iya, mungkin range-nya, tapi pasti lebih murah lah. Masih ada lebih murah sekitar 30 jutaan, itu pasti masih ada pasti. Tinggal kita milih-milihnya, itu kan di Bluebird nanti akan banyak tuh, kan banyak. Nah milihnya itu satu-satu yang memang kita harus jeli banget. Tapi setahu gua rata-rata sudah ada yang megang gitu, maksudnya sudah ada penanggung jawabnya. Atau mungkin ada juga penjual yang benar penjual di luar Bluebird, yang dia khusus menjual mobil-mobil ex Bluebird. Ada yang kayak gitu, jadi sudah dirapiin, ganti velg, pakai tambahin skirt, dalamnya dikasih sarung jok segala macam, adalah. Tapi menurut gue sih enaknya kita langsung ke Bluebird-nya aja, datang ke Bluebird, pilih sendiri mau yang mana. Misalkan warnanya masih biru, ya udah ganti warna gitu ya. Itu sih menurut gue pribadi. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang punya pengalaman, lagi-lagi ada yang punya pengalaman mengambil mobil ex Bluebird, itu gue tunggu komentar kalian buat masukan buat teman-teman yang lain, supaya bisa ada pertimbangan gitu ketika mau membawa taksi online tapi dengan dana yang terbatas. Gimana kalau misalkan pakai mobil ex Bluebird? Oke, gue tunggu komentar kalian. Makasih banyak yang sudah nonton video gue. Jangan lupa di like, share, komen. Yang belum subscribe sekarang juga. Kita ketemu di video gue yang berikutnya. Gue cabut dulu. Ciao.